mengulangi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Refli Harun selaku kuasa hukum kami dari Bala RRT. Tadi juga ada Pak Girsang, ya Pak Jamada Girsang. Nanti juga ada Pak Alkatiri dan tentu saja Dr. Fausia Tiasuma. Kita memohonkan izin Dr. Respon hari ini lagi berada di Bandung, berada di luar kota, jadi tidak bisa ikut membersamai. Pengennya tadi ikut membersamai, tapi ya udah diwakili oleh kami berdua. Nah, yang pertama adalah tadi Mas Refli atau Dr. Refli atau Prof. Refli mengatakan bahwa kita menyambut baik dan sangat mendukung keputusan Komisi Informasi Pusat kemarin pada perkara yang diajukan oleh Dr. Bonatua Silalahi. Yaitu apa? Salinan ijazah milik Joko Widodo yang sudah digunakan, sekali lagi, sudah digunakan pada tahun 2005 dan 2010 di KPU Solo, kemudian 2012 di KPUD DKI Jakarta, 2014-2019 di KPU Pusat, itu sifatnya adalah terbuka dan harus disampaikan kepada publik, ya, karena itu adalah dokumen yang tidak boleh dirahasiakan atau di luar ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut menyusunnya. Karena KIP menandaskan atau tadi kata Prof. Refli itu memperkuat ayat 18 pasal 18 ayat 2 di Undang-Undang IP bahwa orang yang pernah menggunakan ijazah itu adalah selaku publik yang harus menginformasi. Jadi nanti di sini kita akan melihat siapa penanda tangan legalisasinya, kemudian tanda tangan dari profesornya, dari rektor, kemudian dekannya. Dan saya atau kami sudah mendapatkan petunjuk bahwa ada di antara 5 dokumen yang ada di KPUD dan KPU itu adalah tidak berkesesuaian dengan faktanya. Jadi clear banget. Ada petunjuknya nanti akan kita informasikan. Kami mendukung penuh, kami mengucapkan terima kasih kepada KIP, Komisi Informasi Pusat, yang telah memenangkan suara rakyat. Jadi ini adalah kemenangan rakyat. Yang kedua, kami begitu melihat gelar perkara khusus yang kemudian sosok kertas seperti ini yang ditampilkan, ya, saya langsung saat itu juga tanpa tadi ngeleng-leng saya langsung bilang, lah ini palsu, 99,9% palsu karena fotonya itu sangat-sangat kontras dan foto ini adalah sangat-sangat tidak berkesesuaian kalau foto itu dikatakan 40 tahun yang lalu. Dan orang lain yaitu Bapak Komjen Polisi Purnaweran Ugraseno kemarin pada saat sidang lawsuit yang ada di Solo juga mengatakan, saya kenal langsung dengan Pak Jokowi. Saya lihat foto ini bukan Jokowi, itu seorang mantan Wakapolri loh ya. Jadi mantan Wakapolri yang semoga didengarkan oleh para junior-juniornya di sini. Karena beliau mengatakan orangnya tidak sama. Nah, jadi artinya apa? Jelas betul bahwa bukti yang coba diajukan ini adalah memang tidak berkesesuaian dengan fakta. Apalagi dalam gelar perkara khusus itu, bukti itu dimasukkan dalam plastik begini. Nah, coba kalau itu ada embos, tangan siapa yang bisa nembus masuk ke plastik? Nggak mungkin, plastiknya tebal, lebih tebal dari ini malah. Ya, jadi nggak mungkin. Kalau di sini ada embos, apalagi dia mengatakan embus, bukan embos, embus. Ya, gitu. Di dalam salah satu infotainment cc.com saya rekam itu pernyataannya, itu kan ada embus. Tangan saya meraba, mas saya nggak boleh. Ya nggak mungkin raba, kalau plastiknya itu nggak sobek, nggak apa-apa. Dan kita juga mengaturkan doa Al-Fatihah kepada pemilik ijazah ini karena adik dari beliau yaitu Pak Rujito kemarin sudah menayangkan ini ijazah aslinya di Pengadilan Negeri Solo pada citizen lawsuit. Boleh dipegang, boleh difoto, bahkan Mas Rujito mengatakan, Pak Taufik juga, kemudian Pak Andika juga mengatakan silakan difoto dengan high resolusi. Mohon maaf di sini masih saya kaburkan karena saya waktu itu memang belum meminta izin kepada Pak Rujito. Tapi Pak Rujito sendiri kemarin malah mempertunjukkan ijazah aslinya. Ditunjukkan ada embos, ya bukan embus. Ada embos, ada watermark, dan ada satu lagi yang dia center-center. Ya, nah itu apa? Nanti akan ada. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya ingin menandaskan bahwa 3 poin tadi itu sangat-sangat penting. Dan itu sebenarnya saya mengulangi statement Prof. Refli tadi. Apa yang kami lakukan itu sebenarnya justru beda dengan apa yang dilakukan oleh orang bernama Dian Sandi Utama dan Andi Aswan. Didukung oleh ahli abal-abal namanya Joshua Sinambela. Yang jadi Andi Aswan dan Joshua Sinambela pada 2 kali tayangan TV, tanggal 19 dan 25 November, live, dia menunjukkan ijazah palsu. Kenapa? Karena justru ijazah yang di-upload oleh Dian Sandi ini dikoreksi. Sehingga logo Universitas Gadjah Madanya menjadi rusak. Itulah yang harusnya dilakukan oleh kepolisian, menerapkan pasal 32 dan
35. Bukan kami nggak pernah melakukan rekayasa. Yang kami lakukan ini adalah zooming atau magnifying, bukan editing. Ya, zooming atau magnifying itu biasa. Misalnya, saya sering diminta oleh Polda Metro dan Mabes untuk misalnya ada perampokan di supermarket, nggak jelas plat nomor motornya atau plat nomor kendaraannya. Saya diminta menganalisis. Masa saya menganalisis gambar besar ada logo supermarketnya atau apa ya? Enggak. Saya zoom ke plat nomor. Saya lakukan proses spiration, cyan, magenta, yellow, black. Kemudian saya pisahkan lagi. Teksturnya saya tambahin. Saya tingkatkan hue-nya. Saya tingkatkan sharpness-nya. Itulah yang kami lakukan. Dan pada saat itu, ijazah yang disebut 11.20 milik Joko Widodo dan ijazah 11.17 milik Sri Murtiningsih, ijazah 11.15 milik Pronojiwo. Ini beda, teman-teman bisa lihat. A-nya beda. Ijazah milik Joko Widodo, istilah saya waktu itu adalah mencotot, ya, mencotot atau keluar. Nah, nanti kita juga akan mendengarkan statement dari Dr. Tifa bahwa 700 sekian dokumen itu, 709 dokumen itu pun juga diverifikasi. Apa itu kok bisa dijadikan barang bukti? Ini rekayasa AI generated, ya, dibuat dengan menggunakan artificial intelligence. Ya, ini mesra sekali tapi nggak ada. Dan orang yang bersangkutan di Polda sendiri kan sudah menerima. Nggak apa-apa, silahkan diajukan RJ. Dan kemarin kuasa hukumnya juga bingung mendengar statementnya Pak DHL sama Egy. Nggak minta maaf kok kasih RJ. Ya udah, makanya. Tapi benar ya, dibenarkan memang sudah mengajukan RJ. Kapan itu? Katanya semenjak 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Mending tanyakan langsung lah. Iya, ya? jangan kita. Iya, ya, jangan melalui kita ya. Nanti Tapi Mas Rais sendiri bakal coba mendatangi Pak Jokowi enggak? Ya, di luar itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Jadi soal Egy Sujana itu tanyakan kepada Egy Sujana ya, jangan tanyakan kepada kita. Tapi dari acara langsung di sebuah TV dia sendiri mengatakan tidak minta maaf aja yang bisa kita sampaikan. Dr. Tifa silakan. Akan mengulangi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Refli Harun selaku kuasa hukum kami dari Dala RRT. Tadi juga ada Pak Girsang, ya, Pak Jamada Girsang. Nanti juga ada Pak Alkatiri dan tentu saja Dr. Tifausia Tiasuma. Kita memohonkan izin Dr. Respon hari ini lagi berada di Bandung, lagi berada di Wakuta, jadi tidak bisa ikut bersama. Pengennya tadi ikut membersamai, tapi ya udah diwakili oleh kami berdua. Nah, yang pertama adalah tadi Mas Refli atau Dr. Refli atau Prof. Refli mengatakan bahwa kita menyambut baik dan sangat mendukung keputusan Komisi Informasi Pusat kemarin pada perkara yang diajukan oleh Dr. Bonatua Silalahi. Yaitu apa? Salinan ijazah milik Joko Widodo yang sudah digunakan, sekali lagi, sudah digunakan pada tahun 2005 dan 2010 di KPU Solo, kemudian 2012 di KPUD DKI Jakarta, 2014-2019 di KPU Pusat. Itu sifatnya adalah terbuka dan harus disampaikan kepada publik, ya, karena itu adalah dokumen yang tidak boleh dirahasiakan atau di luar ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut menyusunnya. Karena KIP menandaskan atau tadi kata Prof. Raffi itu memperkuat ayat 18 pasal 18 ayat 2 di Undang-Undang IP bahwa orang yang pernah menggunakan ijazah itu adalah selaku publik yang harus menginformasi. Jadi nanti di sini kita akan melihat siapa penanda tangan legalisasinya, kemudian tanda tangan dari profesornya, dari rektor, kemudian dekannya. Dan saya atau kami sudah mendapatkan petunjuk bahwa ada di antara 5 dokumen yang ada di KPUD dan KPU itu adalah tidak berkesesuaian dengan faktanya. Jadi clear banget. Ada petunjuknya nanti akan kita informasikan. Kami mendukung penuh, kami mengucapkan terima kasih kepada KIP, Komisi Informasi Pusat, yang telah memenangkan suara rakyat. Jadi ini adalah kemenangan rakyat. Yang kedua, kami begitu melihat gelar perkara khusus yang kemudian sosok kertas seperti ini yang ditampilkan, ya, saya langsung saat itu juga tanpa tadi ngeleng-leng saya langsung bilang, lah ini palsu, 99,9% palsu karena fotonya itu sangat-sangat kontras dan foto ini adalah sangat-sangat tidak berkesesuaian kalau foto itu dikatakan 40 tahun yang lalu. Dan orang lain yaitu Bapak Komjen Polisi Purnaweran Ugraseno kemarin pada saat sidang lawsuit yang ada di Solo juga mengatakan, saya kenal langsung dengan Pak Jokowi. Saya lihat foto ini bukan Jokowi, itu seorang mantan Wakapolri loh ya. Jadi mantan Wakapolri yang semoga didengarkan oleh para junior-juniornya di sini. Karena beliau mengatakan orangnya tidak sama. Nah, jadi artinya apa?
jelas betul bahwa bukti yang coba diajukan ini adalah memang tidak berkesesuaian dengan fakta. Apalagi dalam gelar perkara khusus itu, bukti itu dimasukkan dalam plastik begini. Nah, coba kalau itu ada embos, tangan siapa yang bisa nembus masuk ke plastik? Nggak mungkin, plastiknya tebal, lebih tebal dari ini malah. Ya, jadi nggak mungkin. Kalau di sini ada embos, apalagi dia mengatakan embus, bukan embos, embus. Ya gitu. Di dalam salah satu infotainment cc.com saya rekam itu pernyataannya, itu kan ada embus. Tangan saya meraba, mas saya nggak boleh. Ya nggak mungkin meraba. Kalau plastiknya itu nggak sobek, nggak apa-apa. Dan kita juga mengaturkan doa Al-Fatihah kepada pemilik ijazah ini karena adik dari beliau yaitu Pak Rujito kemarin sudah menayangkan ini ijazah aslinya di Pengadilan Negeri Solo pada citizen lawsuit. Boleh dipegang, boleh difoto, bahkan Mas Rujito mengatakan, Pak Taufik juga, kemudian Pak Andika juga mengatakan silakan difoto dengan high resolusi. Mohon maaf di sini masih saya kaburkan karena saya waktu itu memang belum meminta izin kepada Pak Rujito. Tapi Pak Rujito sendiri kemarin malah mempertunjukkan ijazah aslinya. Ditunjukkan ada embos, ya bukan embus. Ada embos, ada watermark, dan ada satu lagi yang dia center. Ya, nah itu apa? Nanti akan ada. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya ingin menandaskan bahwa 3 poin tadi itu sangat-sangat penting. Dan itu sebenarnya saya mengulangi statement Prof. Refli tadi. Apa yang kami lakukan itu sebenarnya justru beda dengan apa yang dilakukan oleh orang bernama Dian Sandi Utama dan Andi Aswan. Didukung oleh ahli abal-abal namanya Joshua Sinambela. Yang jadi Andi Aswan dan Joshua Sinambela pada 2 kali tayangan TV, tanggal 19 dan 25 November, live, dia menunjukkan ijazah palsu. Kenapa? Karena justru ijazah yang di-upload oleh Dian Sandi ini dikoreksi. Sehingga logo Universitas Gadjah Madanya menjadi rusak. Itulah yang harusnya dilakukan oleh kepolisian, menerapkan pasal 32 dan 35. Bukan kami. Kami nggak pernah melakukan rekayasa. Yang kami lakukan ini adalah zooming atau magnifying, bukan editing. Ya, zooming atau magnifying itu biasa. Misalnya, saya sering diminta oleh Polda Metro dan Mabes untuk misalnya ada perampokan di supermarket, nggak jelas plat nomor motornya atau plat nomor kendaraannya. Saya diminta menganalisis. Masa saya menganalisis gambar besar ada logo supermarketnya atau apa ya? Enggak. Saya zoom ke plat nomor. Saya lakukan proses spiration, cyan, magenta, yellow, black. Kemudian saya pisahkan lagi. Teksturnya saya tambahin. Saya tingkatkan hue-nya. Saya tingkatkan sharpness-nya. Itulah yang kami lakukan. Dan pada saat itu, ijazah yang disebut 11.20 milik Joko Widodo dan ijazah 11.17 milik Sri Murtiningsih, ijazah 11.15 milik Pronojiwo. Ini beda, teman-teman bisa lihat. Hanya beda. Ijazah milik Joko Widodo, istilah saya waktu itu adalah mencotot, ya, mencotot atau keluar. Nah, nanti kita juga akan mendengarkan statement dari Dr. Tifa bahwa 700 sekian dokumen itu, 709 dokumen itu pun juga diverifikasi. Apa itu kok bisa dijadikan barang bukti? Ini rekayasa AI generated, ya, dibuat dengan menggunakan artificial intelligence. Ya, ini mesra sekali tapi nggak ada. Dan orang yang bersangkutan Di Polda sendiri kan sudah menerima. nggak apa-apa, silahkan diajukan RJ. Dan kemarin kuasa hukumnya juga bingung mendengar statementnya Pak DHL sama Egy. Nggak minta maaf kok kasih RJ. Ya udah, makanya. Tapi benar ya, dibenarkan memang sudah mengajukan mengajukan RJ. Kapan itu? Katanya semenjak 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Menditanyakan langsung lah. Iya, ya? jangan kita. Iya, jangan melalui kita ya. Tapi Mas Rai sendiri bakal coba mendatangi Pak Jokowi nggak? Ya, di luar itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Jadi soal Egy Sujana itu tanyakan kepada Egy Sujana ya, jangan tanyakan kepada kita. Tapi dari acara langsung di sebuah TV dia sendiri mengatakan tidak minta maaf. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Dr. Tifa, silakan.